Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana setelah embrio pil milik Hunhuzi dihancurkan dan diambil alih oleh Yua, situasi di atas arena kompetisi pun seketika berubah. Yaudan beserta seluruh alkemis yang hadir hanya bisa terdiam dan menganggap bahwa Hunhuzi memang pantas mendapatkan semua kerugian itu. Sementara itu, Hunhuzi yang berniat membalas perbuatan Xiaoyan tiba-tiba saja dihentikan oleh Pak Tua Sengnong. Tindakan ini sontak membuat Hunhuzi berteriak marah dan mencoba menyerap seluruh api kehidupan milik Pak Tua Sengnong. Namun di saat yang bersamaan, Yawan Huo tiba-tiba saja ikut campur dan menyerang Hunhuzi dengan api 9 angin tenang miliknya. Dengan suara tegas, Hunhuzi lantas bertanya apakah klan Yao berniat merusak hubungan dengan klan Hun. Perkataan ini sontak dibalas oleh kepala klan Yao bahwa segala hal yang terjadi di atas arena sama sekali tak berhubungan dengan klan. Selain itu, Hunhuzi sendiri yang sudah menyerang kompetitor lainnya, jadi wajar jika mereka melakukan hal yang sama. Kejadian ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terkejut dan tak menyangka kalau mereka bersedia untuk membantunya. Xiaoyan pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah mereka berikan dan bergegas untuk menyempurnakan embrio pil milik Hunhuzi yang direbut oleh Yua. Melihat hasil kerja kerasnya digunakan oleh Xiaoyan, Hunhuzi pun seketika menerobos pertahanan dan berniat untuk membunuhnya. Beruntung Xiaoyan memiliki boneka Raja Utara dan bisa dia gunakan untuk memblokir Hunhuzi. Sementara pertarungan sengit meletus di langit, Xiaoyan masih terus memfokuskan pikirannya ke dalam kuali obat. Meski telah menyerap energi alam dalam jumlah besar, tetapi embrio pil milik Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda pembentukan pil. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan bertanya-tanya sebenarnya sebanyak apa energi alam yang dibutuhkan pil misterius tingkat 9 ini. Menyadari situasi tersebut, Pak Tua Sengnong pun sontak melepaskan sebuah energi hijau ke arah Yua. Energi ini tidak lain adalah embrio pil miliknya sendiri. Meskipun energi alam yang terkandung di dalamnya hampir terkuras habis akibat ulah dari Hunhuzi, tetapi Pak Tua Sengnong berharap ini bisa membantu Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat 9 miliknya. Tidak hanya Pak Tua Sengnong, Yawan Huo juga melakukan hal yang sama. Meskipun sempat berseteru dengan Xiaoyan, tetapi jiwa alkemis di dalam dirinya membuat Yawan Huo ingin melihat pil misterius tingkat 9 benar-benar terbentuk dengan sempurna. Berkat tambahan energi dari kedua embrio pil tersebut, kuali obat milik Xiaoyan pun seketika menunjukkan beberapa perubahan. Sesaat kemudian petir hitam legendaris pun seketika menutupi seluruh permukaan langit. Pada saat yang bersamaan, aroma obat dengan cepat melonjak dari dalam kuali dan membentuk ribuan manik yang menyebar ke segala arah. Pemandangan ini merupakan fenomena langka yang disebut sebagai hujan pil, di mana fenomena tersebut dianggap sebagai tanda bahwa pil misterius tingkat 9 akan segera muncul ke dunia. Tentu saja usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, dia hanya memiliki peluang keberhasilan di bawah 40%. Sesaat kemudian petir hitam yang bergemuruh di langit pun sontak menyambar ke arah kuali obat milik Xiaoyan. Berbeda dengan pil obat lainnya yang membutuhkan perlindungan, pil tingkat 9 justru membutuhkan energi petir tersebut agar benar-benar menjadi sempurna. Ledakan petir pun terus mengguncang arena kompetisi lebih dari 10 menit, sebelum akhirnya pil obat milik Xiaoyan menunjukkan beberapa retakan dan memancarkan cahaya emas. Tak lama kemudian, pil tingkat 9 yang sudah memiliki kesadaran itu pun perlahan bergerak dan berniat untuk melarikan diri. Beruntung dengan kecepatan Xiaoyan sekarang, dia pun berhasil memblokir pil tersebut dan merubahnya ke dalam bentuk pil seperti semula. Setelah menyelesaikan proses tersebut, Xiaoyan lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah Pak Tua Sengnong dan juga Yawan Huo atas bantuan yang sudah mereka berikan. Sambil menghela nafas penuh penyesalan, Yao Dan pun menatap ke arah Yao Chen dan mengakui kalau dia benar-benar sudah melatih seorang murid yang luar biasa. Seandainya waktu bisa diputar kembali, dia pasti tidak akan membiarkan Yawan Gui bertindak sesuka hatinya dan menyebabkan Yao Chen menderita sedemikian rupa. Pada momen ini, Xiaoyan lantas meminta Yao Dan untuk mengabulkan satu permintaan darinya. Tanpa perlu dijelaskan, Yao Dan pun langsung mengerti maksud Xiaoyan dan mempersilahkan Yao Chen untuk mengukir nama kedua orang tuanya di atas prasasti klan Yao.
Namun sayang momen berharga ini seketika hancur dikarenakan tawa keras Hunhuzi yang mengatakan bahwa dia juga memiliki satu permintaan, yaitu untuk meminjam giok kuno Tuase yang dimiliki oleh klan Yao. Melihat sikap Hunhuzi yang begitu santai, Xiaoyan pun seketika waspada dan yakin kalau dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Jika tidak, dia pasti tak akan berani berbicara seperti itu kepada klan Yao tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sesaat kemudian, api hitam pun dengan cepat menyebar dari tubuh Hunhuzi dan membuat kekuatannya melonjak hingga mencapai bintang 7 Daoseng. Pemandangan ini sontak membuat Yaodan bereaksi dan memerintahkan para tetua untuk segera memberikan informasi kepada klan Yan dan juga klan Lei bahwa pelaku pemusnahan klan Ling dan juga klan Si telah ditemukan. Tepat ketika para tetua akan melintasi celah spasial, ruang di sekitar mereka seketika terdistorsi dan membuat celah dimensi kembali tertutup. Sambil tersenyum dingin, Hunhuzi pun memberitahu kalau dia baru saja mengunci seluruh alam klan Yao. Xiaoyan benar-benar tak menyangka klan Hun akan menargetkan klan Yao tepat ketika upacara penobatan sedang berlangsung. Dikarenakan ruang spasial telah terkunci sepenuhnya, Yaodan lantas menghancurkan cincin khusus yang hanya dimiliki para ketua klan kuno dan berharap hal ini bisa menjadi pertanda bagi klan kuno lainnya. Hunhuzi pun sontak tertawa keras dan mengatakan kalau semua usaha tersebut tidaklah berguna. Meskipun semua ucapan Hunhuzi benar, tetapi Yaodan menegaskan kalau dia tidak mungkin bisa menghancurkan klan Yao hanya dengan kekuatannya sendiri. Sesaat kemudian, Hunhuzi lantas mempersilahkan para tetua dari seluruh klan yang hadir untuk pergi dan tak perlu ikut campur masalah pribadi antara klan Hun dan juga klan Yao. Perkataan tersebut jelas tak bisa dipercaya oleh Xiaoyan mengingat betapa liciknya klan Hun selama ini. Dan benar saja tepat ketika para tetua klan mencoba memasuki ruang spasial, nyala api hitam tiba-tiba saja melonjak dari balik ruang dan menelan mereka semua. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan terkejut dikarenakan api hitam yang muncul kali ini bukanlah benih api, melainkan esensi sejati dari api pelahap yang asli. Tidak hanya itu, kemunculan api hitam ini juga menyebabkan Douki semua orang perlahan melemah seakan terserap ke dalam lubang hitam. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera membentuk perlindungan dari api surgawi miliknya. Di lain sisi, Yaodan juga memerintahkan seluruh tetua untuk segera mengaktifkan segel transformasi surgawi. Hal ini jelas membuat para tetua cukup terkejut, mengingat formasi tersebut merupakan pertahanan utama klan Yao yang belum pernah diaktifkan selama ribuan tahun. Sesaat kemudian, pilar-pilar cahaya pun seketika melonjak dari puncak gunung dan membentuk sebuah pola formasi. Yao Chen pun menjelaskan kalau formasi tersebut merupakan pertahanan terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur Dodi yang mendirikan klan Yao di masa lalu. Hunhuzi pun mengakui bahwa formasi ini memang jauh lebih kuat dari pertahanan klan Ling dan juga klan Si yang sudah dia hancurkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Hunhuzi lantas berbicara ke arah api hitam yang menyebar dari ruang kosong dan meminta kepada Tuan Pelahap untuk segera menunjukkan diri. Dalam sekejap, nyala api hitam pun memadat dan berubah menjadi bentuk manusia yang dipenuhi simbol aneh. Pemandangan ini benar-benar membuat Xiaoyan terkejut dan tak menyangka kalau api pelahap ternyata sudah membangkitkan kekuatan roh api. Setelah mengamati kondisi sekitar, api pelahap lantas menembakkan hujan api hitam dan perlahan menghancurkan formasi transformasi surgawi dari segala arah. Tak tinggal diam, Yaodan lantas membentuk berbagai macam segel untuk memanggil sang leluhur. Tak lama kemudian, fragmen jiwa pendiri klan Yao pun akhirnya muncul dan memberikan tekanan yang luar biasa dahsyat. Sosok ini dikenal dengan julukan Yaodi dan merupakan seorang Dodi dari masa lalu yang pernah menjadi salah satu penguasa benua Doki. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.